yang di atas kertas punya level yang sama. Walah, ya berabe. Apalagi mohon maaf, karakter pemain lokal kita kurang bisa bermain secara efektif. Begitu dapat bola, hawanya mau keeping dulu, lewatin dulu, giliran di body, mental, atau salah passing. Intinya, belajarlah dari para pemain yang main di luar negeri. Meskipun secara garis besar sama, namun yang membedakan kan pasti dari sisi teknik dasar dan pengambilan keputusan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio guys. Oke, selamat berakhir pekan. Hari ini hari Ahad di hujung minggu. Semoga kalian bersama keluarga yang tersayang sehat-sehat saja, aman dan damai, dan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Oke, sekarang ini Indonesia tengah menghadapi pertandingan Piala AFF U19 ya. Jadi walaupun menang melawan Kamboja semalam 2-0, tetapi ramai netizen atau fans yang mempertikaikan strategi taktikal daripada Indra Sapri. Sekarang ini orang netizen, fans, pendukung bukan lagi berbicara terkait dengan kemenangan, tetapi banyak yang mengkritik taktikal Indra Sapri. Cara permainannya monoton, tidak menghiburkan, banyak yang perlu diperbaiki, dan ramai yang memuji cara permainan timnas U16 di bawah Nova Arianto, karena permainan U16 itu ada hala tuju dan permainannya agak laju, berbola build up daripada bawah, tengah dan juga ke atas, sistem menyerang dalam 90 menit, tidak membosankan. Tetapi untuk U19 ini, ramai yang masih lagi meragukan kekuatan sebenar tim U19 ini di bawah kendali Indra Sapri dan juga asistennya Bima Sakti. Hanya menggunakan pemain lokal, mengandalkan pemain lokal di starting 11, tidak menurunkan pemain keturunan Jens Reben dan juga Oliver Jadim. Jadi kita ingin melihat bagaimana timnas Indonesia ini ke depannya nanti, karena U19 ini sebagai pelapis kepada U23 dan juga timnas senior. Jadi disinilah netizen-netizen ramai yang berpandangan bahwa Indra Sapri ini perlu diganti dan sebagainya. Tetapi untuk sekarang ini pertandingan tengah sedang berjalan ini, biarkan Indra Sapri meneruskan U19 ini sehingga selesai. Bagi dia peluang, bagi dia ruang. Bagaimana Indra Sapri juga pernah membawa AFF U19 ini menjadi juara 2 kali ya, dan juga Sukansi juara sekali. Jadi mungkin dia dari segi satu sisi dia ada kelemahan dari segi sistem permainan taktikal dan juga strategi, tetapi dari satu sudut yang lain saya melihat Indra Sapri juga punya wawasan yang positif ya. Dia menginginkan pemain-pemain lokal ini bersemangat apabila diberi peluang dan juga cuba untuk memperbaiki kelemahan yang ada di pemain-pemain lokal ini supaya mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain keturunan. Oke, jadi guys, saya ingin mereaksi satu video, yaitu komentator asing sampai bingung ini gameplaynya gimana. Welber dan Reben tunjukkan soal kualitas VC. Jadi apa di sebalik video ini? Kita simak sama-sama guys. Timnas U19 kembali berhasil meraih kemenangan di laga kedua Grup A Piala AFF U19 2024, di mana skuad Kasuhan Indra Syafri sukses mengamankan 3 poin berkat kemenangan 2-0 atas 2-0 KD Ariel dan juga sisi permainan, Iqbal. tampak masih banyak pengamat lokal maupun asing yang cukup menyoroti gameplay dari Coach Indra. Pasalnya, permainan timnas U19 ini seolah sama sekali nggak ada kreativitas, terutama saat menghadapi tim yang bermain parkir bus. Nggak ada kreativitas untuk guys. Kembali menaruh Welber Jardim dan Jens Raven di bangku cadangan, membuat banyak pihak makin bingung soal permainan seperti apa yang ingin ditunjukkan timnas U19. Kemudian yang paling bikin greget tentu saja soal decision making pemain-pemain U19 yang kembali seolah cinta dengan bola, alias banyak dribbling, sesuatu yang kemudian sedikit berubah saat masuknya Welber Jardim dan Jens Raven.
di mana mereka seolah dalam tanda kutip mengajari gimana caranya bermain menggunakan visi dengan melakukan 1-2 sentuhan. Oke guys, sebenarnya saya setuju dengan admin ini di awal video ini. Sistem permainan Indonesia ini tidak kreatif ya, dan banyaklah yang perlu dibenahi, terutama sekali pemain-pemain yang pemain lokal ini. Dia selalu tidak ada hala tuju, dribbling begitu saja, passingan kurang akurat. Tetapi ada juga yang baik, ada juga menyerangnya daripada awal sampai ke akhir, karena Kamboja sistem bertahannya itu kumpul di tengah. Jadi pemain-pemain Indonesia ini memang menyerang dalam 90 menit ini. Cuman tidak ada hala tuju bola itu untuk cetakan gol itu berlaku. Itu yang kurang kreatifnya. Hanya daripada sisi kiri dan kanan crossing ball. Tapi apapun kita lanjut guys. Tapi penonton yang hadir itu kira bagus, makin ramai ya yang datang ke stadion, memberi sokongan padu, memberi semangat. Coach Indra Syafri kembali mendapatkan sorotan terkait game plan yang diterapkan saat laga kedua melawan Kamboja. Seolah nggak ada perubahan, permainan timnas U19 benar-benar dirasa sangat membosankan dan bikin greget di luar dari 2 gol yang tercipta melalui Kadek Arel dan Iqbal Gwijanggi. Yap, keputusan Coach Indra untuk kembali tidak memainkan Welber Jardim dan Jens Raven sejak awal nyatanya benar-benar membuat permainan timnas ini sangat monoton. Pokoknya main lewat sayap dan crossing, kalau enggak cutback. Dan itu benar-benar sudah diantisipasi oleh pemain Kamboja dengan menerapkan pertahanan Grendel. Walaupun akhirnya kalah 2-0, tapi 2 gol yang tercipta murni semuanya melalui bola mati dan bukan dari open play. Dari bola mati. Jadi perlu ada perubahan juga lah kan, taktikal permainan tuh. Sebab gol-gol ini adalah gol bola mati, dia bukan gol dalam permainan tuh. Tapi pemain memang semua cergas. Saya melihat semua pemain cergas sebenarnya. Permainan timnas Indonesia kuat, sedikit bisa lebih mengalir tak kalah Welber masuk menggantikan Figo di pertengahan babak ya, pertama. betul. Dari situ pergerakan Welber yang begitu mobile membuat variasi serangan sedikit lebih baik. Kemudian masuknya Jens Raven semakin membuat permainan lebih progresif. Nah, yang membedakan Jens dan Kakak adalah soal pergerakan tanpa bola serta kemampuan untuk melakukan umpan kombinasi. Di mana Jens walaupun tidak mencetak gol tapi berperan penting untuk menarik lawan dan mengganggu konsentrasi lawan. Selain itu dari sisi build up, adanya Jens dan Welber seolah dalam tanda kutip mengajari para pemain lainnya yang hobi banget gocak-gocek gak penting untuk bermain lebih simpel. Bukan, kami bukan sedang memberi pujian berlebihan kepada Jens maupun Welber, tapi emang begitulah faktanya. Sebab Jens sendiri pada akhirnya benar-benar rela menahan egonya untuk stay di kotak penalti dan berusaha untuk lebih terlibat dengan permainan. Dan melihat semua itu banyak sekali sorotan entah itu dari pengamat lokal ataupun asing soal gimana sih cara berlatih timnas U19, terutama soal skema dan variasi serangan. Apakah game plan-nya hanya serangan lewat sayap atau gimana? Karena dari Toulon Cup sampai 2 pertandingan di Piala AFF ini, Coach Indra maaf aja ya, seolah tampak gak punya plan B. Kemudian pergantian pemainnya juga terkesan template. Memang agak kejam kami menyampaikan dan mungkin terkesan sok tahu. Tapi bagaimanapun, melawan Kamboja yang secara individu 2 level di bawah kita, harusnya kita bisa bermain lebih bagus, terutama soal memanfaatkan umpan kombinasi dan pergerakan aktif antar pemain. Saya setuju juga dengan admin kali ini ya. Memang benar, sebenarnya perlu ada plan B ya. Tapi ya kita tahu juga Coach Indra ini dia lebih kepada ya, meskipun masih banyak hal yang harus ditingkatkan, mulai dari kualitas passing, reading the game, dan komunikasi. Harus diakui kalau Welber Jardim adalah pemain yang paling memiliki nilai plus. Pemain Sao Paulo U17 yang sejak di Piala Dunia U17 kemarin udah mencuri perhatian dan apapun alasannya sangat layak untuk jadi starter. Karena ya emang secara kemampuan, Welber bisa dibilang cukup dewasa bagi pemain seusianya. Sekarang jujur-jujuran aja. Jika kalian melihat gimana timnas U20 bermain, maaf aja nih, masih banyak banget salah passing dan pengambilan keputusan. Dan sekali lagi maaf juga, kalau sebagian besar itu dilakukan oleh para pemain lokal. Namun hal ini berbeda dengan Welber Jardim. Setiap kali memegang bola, pemain Sao Paulo U17 tersebut punya ketenangan yang luar biasa.
Selain itu, pergerakan Welber acap kali tidak sia-sia. Dan harus diakui kalau Welber Jardim adalah pemain yang bisa menghidupkan permainan pasukan Indra Syafri melalui pergerakannya yang sangat mobile. Ya, mirip-mirip Nathan Chu di timnas U23 kemarin yang selalu ada di mana-mana. Ditambah ya tadi ada Jens Raven yang sebagai striker juga mampu lebih terlibat dalam proses build up. Nah, penampilan Welber yang bagus bersama timnas seharusnya bukanlah sesuatu yang harus bikin kaget. Karena di Sao Paulo pun, ia termaksud pemain yang menonjol, termaksud ketika menjadi bagian penting tim junior Sao Paulo menjuarai Piala Gothia edisi 2019. Piala Dana, dan Piala Madewis yang masing-masing diadakan di Swedia, Denmark, dan Prancis. Dan berkat penampilannya yang memukau, sebagaimana dilansir dari CNN, kalau Welber Jardim ini sampai mendapatkan julukan Neymar from Indonesia. Hal itu mengacu pada kemampuan skill individunya yang bagus. Selain itu, Welber Jardim juga pernah secara khusus menjadi pemain timnas Indonesia yang menjadi headline di website FIFA saat Piala Dunia U17 kemarin. Dan berkaca dari itu semua, wajar jika pelatih Sao Paulo Junior, Alexandre Silva, secara pribadi memberikan pujian kepada Welber sekaligus juga memberikan pesan tersirat kepada Coach Indra tentang gimana caranya memanfaatkan kapasitas yang dimiliki Welber. Dia adalah anak yang mempunyai karakter bagus. Dia menjadi teladan saat latihan dan dia pantas mendapatkan apa yang terjadi sekarang. Dia pemain berkualitas tinggi, pemain yang membaca permainan dengan baik, dia bermain dalam pertandingan kompetitif dan dia menjalaninya dengan sangat baik. Seiring berjalannya waktu, dia semakin dewasa dan dia akan menjadi pemain bagus di posisinya. Ucap Silva dilansir dari FIFA Plus. Betul juga admin nih tau, analisa yang dilakukan ini. Memang saya pun memang sebenarnya sangat suka dengan cara permainan Welber Jardim. Dia punya kecerdasan, dia punya idea, sebenarnya idea itu yang penting ya, dan dia punya ketenangan, dan bila dia pegang bola ada nampak permainan Indonesia itu dia ada hala tujunya, dia tahu kemana bola itu akan dihantarnya. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Piala AFF ini harusnya memang jadi kesempatan bagi Coach Indra untuk mencoba semua pemainnya. Karena bagaimanapun tujuannya kan bisa tembus Asia dan Piala Dunia U20. Jangan terlalu idealis dengan tactical ball position yang lebih mengandalkan wing dan cutback. Karena bagaimanapun sedikit bermain adaptif juga nggak apa-apa, tergantung lawan yang dihadapi. Boleh-boleh aja sebenarnya idealis dengan ball position macam Pep yang menciptakan identitas permainan yang nggak berubah. Namun itu bisa selalu dilakukan kalau akurasi passing pemain tinggi. Sehingga ketika nanti dihadapkan lawan yang menggunakan metode high press, nggak bingung sehingga ujung-ujungnya long ball atau nggak blunder. Dan itu sering sekali terjadi. Beruntung kualitas Kamboja atau Filipina ini kemarin bapuk. Bayangin misalnya Vietnam atau Thailand yang di atas kertas punya level yang sama. Walah ya berabe. Apalagi mohon maaf, karakter pemain lokal kita kurang bisa bermain secara efektif. Begitu dapat bola hawanya mau keeping dulu, lewatin dulu, giliran di body, mental, atau salah passing. Intinya, belajarlah dari para pemain yang main di luar negeri. Meskipun secara garis besar sama, namun yang membedakan kan pasti dari sisi teknik dasar dan pengambilan keputusan. Gak percaya? Lihat aja Ivar Jenner yang usianya masih 20 tahun tapi mainnya gimana? Ia tenang sebagai gelandang, gak gerasa gerusuk gocak-gocek. Main simple, rapi, dan akurasi passing oke. Atau lihat mainnya Welber Jardim deh, gak usah jauh-jauh. Di usia segitu mainnya udah dewasa banget. Intinya jalan masih panjang dan semangat terus buat semua elemen timnas U19. Mungkin aja nih keputusan Coach Indra menurunkan pemain diaspora dalam rentan waktu yang berbeda, seolah ingin memberikan bukti kalau pemain didikan hasil liga lokal itu juga bisa bersaing. Dan gimana? Bisa lihat sendiri kan? Tapi semoga aja nih, semoga ini bisa jadi pelajaran penting. Lalu buat para netizen, jangan mengkritik pemain U19 siapapun itu, ataupun Coach Indra Syafri dengan berlebihan, apalagi sampai di luar konteks sepak bola. Karena apapun betul. Coach Indra udah dipercaya oleh Pak Ketum PSSI. Jadi kita dukung dan kritik sebagaimana mestinya aja, oke? Betul. Oke guys, itu tadi video pada kali ini, dan saya banyak setuju dengan admin pada kali ini guys, karena sekarang ini kritikan netizen-netizen, kritikan fans-fans ataupun pendukung timnas Indonesia ini bukan sahaja terkait dengan kalah dan menang ya, tetapi terkait juga dengan cara permainan yang menghiburkan, taktikal yang bagus, yang tidak monoton, dan juga ini perlu didengari oleh Indra Syafri sendiri ya.
Memang kita dukung sepenuhnya Indra Sapri ini. Saya sebenarnya mendukung penuh ya Indra Sapri sebagai coach U19 karena ini adalah pilihan daripada ketum sendiri Bapak Erick Thohir, dan sejarah Indra Sapri juga walaupun cara permainan taktikalnya kurang menarik, tetapi dia dari segi kejuaraan pernah membawa 3 kejuaraan seperti yang saya katakan di awal tadi. Kejuaraan Piala AFF U19 ini 2 kali ya. Indra Sapri telah mendapatkan trofi ini dan juga medali emas di SEA Games Kamboja itu. Dan dari sisi lain, coach Indra Sapri perlu memberikan satu taktikal yang baru sebenarnya, yang plan B ya. Sekiranya sekarang ini kebanyakan taktikalnya hanya menyerang melalui sisi kiri dan kanan yang tidak membawa daripada bawah, tengah dan juga kepada penyerang di depan gawang. Memang kalau macam lawan Kamboja itu, pertahanan Kamboja lebih kepada 9 atau 8 pertahanan itu terlalu penuh di depan. Jadi memang agak sukar untuk penyerang Indonesia. Tetapi kalau plan yang dibuat oleh Indra Sapri memasukkan lebih awal Welber Jardim dan juga Jens Reben, mungkin mereka dapat menarik pemain-pemain Kamboja ini. Sebab itu tadi dari segi taktikal itu perlu ada perubahan ataupun perlu ada plan B. Jadi saya mengharapkan juga melawan Timor Leste nanti, Welber Jardim dan juga Jens Reben ini akan main di first 11. Itu kena ada. Akan main jadi pemain-pemain inti. Karena kita ingin melihat sebenarnya perlawanan ini lebih luas dan juga lebih menarik, menghiburkan, di mana Welber Jardim akan menjadi pemain yang berada di semua tempat di gelandang bawah dan juga membantu serangan. Itu keinginan daripada fan-fans sebenarnya. Apapun, semoga kita doakan Indra Sapri dan juga pemain-pemain terus fokus melawan Timor Leste ini, karena Timor Leste juga inginkan poin melawan Indonesia ini. Jadi tidak boleh meremehkan Timor Leste. Saya beranggapan Timor Leste ini akan lebih bermain dengan agresif ketika melawan Indonesia ini. Jadi Indra Sapri dan pemain-pemain perlu fokus dengan permainan taktikal di perlawanan dengan Timor Leste ini. Apapun guys, saya tetap mendoakan semoga Indonesia akan terus menang dan mendapat 9 poin untuk posisi pertama di grup Indonesia itu sendiri. Dan saya juga mendoakan Malaysia semoga akan juga bermain konsisten nanti di perlawanan kedua dan ketiga melawan Thailand dan Singapura nanti. Mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia berada di tempat yang sama di posisi 1 untuk ke semifinal nanti. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Kepada yang sudah subscribe channel ini, saya sangat menghargai kalian dan juga semoga kalian, saya doakan senantiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Kepada yang baru mampir juga, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.